Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPIB Bhaskara Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GPIB Bhaskara Surabaya yang melayani dalam ibadah hari ini, Minggu ke-12 sesudah Pentakosta, menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Marilah dalam ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita percaya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari menghadap Allah, pujilah Dia Yesus Tuhan, bersama beribadah, angkat suara nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada ganjal apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda, tenangkanlah dirimu. Minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ayat yang membimbing ibadah kita terambil dari Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat, bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan rasa sesal dan malu, berita anugerah pengampunan dari 2 Korintus 5 ayat 15-17 berkata kepada kita, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang." Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 19 sampai dengan 21 yang menyatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur untuk persekutuan beribadah yang boleh kami alami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengalami hadirat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan bagi kami semua. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan ini, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, kami juga dapat memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Roma 3 ayat 21 sampai 26. Roma 3 ayat 21 sampai 26 yang menyatakan, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang yang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya
pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Jemaat Kristen di kota Roma bukanlah didirikan oleh Rasul Paulus. Paulus sendiri belum pernah mengunjungi kota Roma ketika kitab ini ditulis. Jemaat Roma terdiri dari orang-orang Kristen asal Yahudi dan orang-orang Kristen asal non-Yahudi. Terjadi perbedaan pandangan di antara dua kelompok tersebut mengenai pembenaran. Orang Kristen asal Yahudi mengatakan bahwa orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan orang-orang Kristen asal Yahudi merasa diri merekalah yang benar di hadapan Allah karena mereka keturunan Abraham secara lahiriah dan melaksanakan sunat sesuai hukum Taurat. Sehingga hal ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen asal non-Yahudi. Perbedaan pandangan atau pemahaman ini menimbulkan perdebatan yang sengit di antara dua kelompok tersebut. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan memicu konflik, bahkan perpecahan di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, Paulus merasa perlu menulis surat kepada jemaat di Roma untuk meluruskan pemahaman yang keliru tersebut. Dan Paulus menjelaskan pemahamannya tentang pembenaran berdasarkan pengalaman pribadinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum bertobat, ketika Paulus masih bernama Saulus, dia dikenal sebagai orang yang jahat karena dia melakukan penganiayaan dan pembantaian terhadap jemaat Kristen yang baru mulai bertumbuh. Hal tersebut dilakukan dengan seizin Mahkamah Agama. Paulus juga menghadiri peristiwa pembunuhan Stefanus. Kemudian diceritakan dalam perjalanan untuk membantai jemaat Kristen yang ada di Damsyik, Saulus dijumpai oleh Yesus. Dia menerima penglihatan dan mendengar suara Tuhan, disaksikan teman-teman seperjalanannya. Dalam peristiwa tersebut, Saulus menerima pembenaran Allah dan sekaligus menerima panggilan dan pengutusan sebagai Rasul Yesus Kristus. Kemudian namanya diganti dari Saulus menjadi Paulus. Penggantian nama tersebut, Bapak Ibu Saudara, menunjuk pada perubahan kepribadian karakter seorang yang sudah menjadi pengikut Kristus. Dengan demikian, ketika seseorang dibenarkan oleh Allah, bukan sekedar seperti mengganti nama baru, tapi pembenaran Allah kepada umatnya harus juga diikuti dengan hidup baru sebagai umat yang telah dibenarkan di hadapan Allah. Berangkat dari pengalaman pribadinya, Paulus menulis tentang pembenaran di hadapan Allah bagi jemaat di kota Roma. Nah, dalam bacaan firman Tuhan ini, dalam
Roma 3 ayat 21 sampai dengan 26 dikatakan dalam ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Artinya bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan murka Allah nyata bagi manusia. Tapi telah berlangsung peristiwa yang memberi harapan baru kepada manusia yang diancam oleh hukuman mati. Dan peristiwa tersebut menunjuk pada kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Inilah kebenaran Allah itu. Kemudian kata tanpa hukum Taurat ini menunjuk pada perbuatan yang diperintahkan hukum Taurat, tetapi tidak mungkin dilakukan manusia secara sempurna atau secara mendetil. Ungkapan tanpa hukum Taurat dalam ayat 21 ini, Bapak Ibu Saudara, menunjuk pada tindakan Allah yang membebaskan orang terhukum, memberikan pengampunan kepada orang berdosa dengan tidak melihat pada perbuatannya, yaitu melakukan hukum Taurat. Jadi kebenaran di hadapan Allah diperoleh tanpa perbuatan hukum Taurat. Dalam ayat ini Paulus bermaksud menolak pemahaman yang mengatakan bahwa hukum Taurat sebagai sarana memperoleh keselamatan. Dan penolakan tersebut berdasarkan kesaksian dalam hukum Taurat itu sendiri dan kitab-kitab para nabi yang syarat akan contoh-contoh kemurahan Allah terhadap umat yang menyeleweng atau melakukan pelanggaran. Kemudian dalam ayat 22 dalam bacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus menyatakan cara bagaimana Allah membenarkan manusia di luar hukum Taurat. Pertama dikatakan bahwa kebenaran Allah bertalian dengan iman. Keselamatan tanpa hukum Taurat yang ditawarkan Allah yaitu merupakan sikap yang sama sekali baru, bukan berupaya memenuhi tuntutan hukum Taurat, melainkan sikap yang mengharapkan keselamatan sepenuhnya atau seluruhnya dari rahmat Allah saja. Itulah iman, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang berpusat pada Yesus Kristus. Iman yang mengharapkan segala sesuatu dari Allah berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah membuka jalan keselamatan yang tadinya tertutup. Iman itu membuat kita bersatu dengan Kristus. Artinya melalui iman itu kematian Kristus menjadi kematian kita dan kebangkitan Kristus juga menjadi kebangkitan kita menuju kehidupan yang baru. Yang kedua, bahwa kebenaran Allah bagi semua orang percaya. Ini menunjuk baik bagi orang-orang Yahudi ataupun bagi orang-orang non-Yahudi. Semua boleh datang untuk menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dikatakan tidak ada perbedaan baik orang Yahudi yang mencari pembenaran dengan melakukan hukum Taurat maupun orang-orang non-Yahudi yang telah hidup dalam berbagai-bagai dosa dan kecemaran. Semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu mereka punya kebutuhan yang sama, yaitu dibenarkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan itu merupakan kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Itu kita bisa baca dalam ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dibenarkan artinya dianggap tidak bersalah. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita dibenarkan, yaitu dianggap tidak bersalah. Seharusnya kita mengalami penghukuman
Tetapi di dalam penebusan Kristus, hukuman itu sudah ditanggung. Oleh karena itu, melalui pembenaran Allah terjadi suatu pembaharuan, perubahan radikal, bahwa kehidupan kita orang percaya dipindahkan dari dunia lama, yaitu dunia dosa, ke dalam dunia baru, yaitu dunia anugerah. Hal ini terjadi hanya oleh karena kasih karunia Allah kepada kita, bukan karena prestasi atau jasa baik kita. Itu berarti bahwa pembenaran merupakan tindakan Allah, karena seseorang tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Pembenaran mengandung arti bahwa hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, karena dalam pembenaran Allah terjadi pembaharuan total dan radikal yang dikerjakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembenaran Allah menempatkan kita pada status baru, yaitu orang-orang yang dianggap tidak bersalah. Oleh karena itu, pembenaran Allah menempatkan kita berada dalam hubungan yang baru dengan Allah. Dan hubungan yang baru dengan Allah tersebut nampak atau nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan semuanya itu terjadi oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Artinya hanya Yesus, tidak ada yang lain yang menjadi penebus kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Allah mendamaikan kita dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Ini menunjukkan bukan berarti Allah tidak adil, di mana Allah tidak menghukum manusia yang berdosa. Tapi dalam kasih dan kesabarannya, Allah menawarkan jalan pendamaian di dalam Yesus Kristus. Artinya kematian Kristus bukanlah sesuatu yang kemudian memungkinkan Allah berubah sikap dan berbaik kepada kita. Tapi Kristus ditentukan Allah sendiri supaya ia dikenai murka Allah, dan dengan demikian kita luput dari hukuman. Di dalam kematiannya sekaligus nyata kebencian Allah terhadap dosa dan kasih-Nya yang besar kepada orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pendamaian yang dikerjakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga berlaku terhadap dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dosa-dosa itu adalah dosa seluruh umat manusia, dosa umat Yahudi dan bangsa-bangsa penyembah berhala pada zaman kebodohan. Ungkapan Allah membiarkan dosa-dosa tersebut dalam ayat 25 itu bukan seakan-akan Allah mengambil sikap pasif dan tidak berdaya terhadap dosa. Tapi sebaliknya, kesabaran Allah adalah kasih setianya atas manusia ciptaannya yang membuat Allah itu menahan diri. Allah tidak merasa jijik dengan kita, manusia ciptaannya. Tapi Allah merasa jijik oleh kenajisan kita karena dosa yang telah menghilangkan kemuliaan kita selaku makhluk ciptaan Allah. Namun demikian, Allah tidak bisa tidak bertindak, membereskan keadaan, memulihkan kebenaran yang adalah kebenaran dirinya sendiri. Dan akhirnya dia bertindak, akan tetapi tindakannya itu mengenai anaknya sendiri yang dihukum atas dosa-dosa kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan ini, dari apa yang dinyatakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, nyata bagi kita, bahkan bahwa melalui Yesus Kristus hukuman atas dosa-dosa zaman dahulu itu dihapuskan. Sebab di luar Kristus tidak ada
sarana yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita itu. Perbuatan amal tidak, persembahan-persembahan kurban pun tidak. Nah, dengan demikian Allah adalah benar dan Ia membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Artinya Ia sungguh-sungguh sudah memperlihatkan, yaitu dengan menentukan Kristus sebagai jalan pendamaian, bahwa Ia setia kepada umatnya. Sehingga Allah membenarkan orang yang percaya kepada Yesus, bukan orang-orang yang berusaha sekuat-kuatnya untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Yang dibenarkan adalah mereka yang percaya bahwa tuntutan hukum Taurat itu sudah dipenuhi di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus sendiri sudah menjadi penebusan bagi mereka, sehingga mereka dapat dengan penuh percaya datang kepada Allah dan tidak takut lagi pada hukumannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari firman Tuhan ini, ya sebagai orang percaya kita sudah sepatutnya bersyukur atas kasih karunia yang telah Allah berikan. Tidak ada yang patut dimegahkan di dalam kehidupan kita ini sebagai manusia, karena pada dasarnya kita adalah manusia berdosa yang harusnya dihukum mati. Hanya karena kasih karunia Allah melalui penebusan Kristus Yesus, kita dilayakkan oleh Allah untuk datang kepadanya. Biarlah penghayatan ini menjadi penghayatan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah kita selalu disadarkan siapakah kita di hadapan Allah. Kita adalah manusia yang berdosa yang harusnya dihukum mati. Tapi karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang dilayakkan, orang-orang yang dibenarkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita harus hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita harus memiliki penghayatan yang sungguh akan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus bagi hidup kita. Dengan penghayatan yang kita miliki tersebut akan membuat kita untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik dan bertanggung jawab, dan menjadikan kehidupan yang kita jalani di dunia ini bermakna dan memiliki arti. Meskipun di dalam hidup yang kita jalani di dunia ini, kita menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebagai umat yang telah menikmati kasih karunia dari Allah, kita dituntun untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Allah, melalui panggilan dan pengutusan Allah bagi kita masing-masing. Kita diingatkan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus yang menyediakan pengampunan bagi setiap orang. Hidup dengan kesadaran tentang kasih karunia Allah ini akan memampukan setiap kita orang percaya untuk melihat betapa besar kemurahan hati Allah dan bagaimana setiap orang berhak untuk menikmati kasih karunia Allah itu. Dan sebagai orang yang telah dibenarkan di dalam kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus berpegang teguh pada iman dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan hanya ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan membuat hidup kita diberkati. Artinya kita tetap dapat merasakan berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan meskipun dihadapkan dengan situasi dunia yang sulit,
dan diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan berat dalam hidup kita. Seperti pergumulan pandemi COVID-19 dan juga pergumulan-pergumulan lain di dalam hidup kita. Tetapi kita merupakan orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, karena kita adalah anak-anak Allah, milik Allah, yaitu orang-orang yang telah dibenarkan Allah melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Tidak lagi mempersoalkan perbedaan suku, status sosial, gender, karena di dalam Kristus semua perbedaan ditiadakan. Yang ada bahwa kita semua berdosa. Oleh karena iman kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus, maka kita juga harus menanggalkan pakaian manusia lama kita dan mengenakan pakaian manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Di dalam Kristus, kita semua mengenakan label yang sama, yaitu bahwa kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain sambil meyakini dan memegang teguh janji Tuhan. Kita tetap melakukan apa yang benar, yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus tetap kita pelihara dan kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita terus membangun dan memiliki relasi atau persekutuan hidup yang akrab, yang benar dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di kau dan
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut serta sikap sempurna berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilakan duduk. Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan beribadah pada saat ini. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang dinyatakan bagi kami semua. Sungguh kami bersyukur untuk kasih karunia Allah yang Tuhan nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kami semua. Kami orang yang berdosa yang harusnya mati, tetapi karena kasih karunia Allah lewat penebusan Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang-orang yang dibenarkan. Biarlah kami hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan, dan biarlah dalam seluruh keberadaan hidup kami terus mampu menyaksikan karya keselamatan Kristus yang nyata dalam hidup kami bagi orang lain. Biarlah kami juga menjadi alat-alat keselamatan lewat seluruh keberadaan hidup kami yang memuliakan Tuhan, yang melakukan apa yang baik, yang berkenan bagi Tuhan, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Kami juga berdoa untuk GPIB di Indonesia dalam seluruh pelayanan dan pergumulannya. Engkau memberkati fungsionaris Majelis Sinode dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Engkau juga memberkati untuk kegiatan-kegiatan baik di tingkat sinodal, mupel maupun jemaat-jemaat. Kami juga secara khusus mau berdoa untuk persidangan sinode yang ke-21 yang dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang dan terpusat di Surabaya. Dan kami juga melaksanakan secara daring. Biarlah Tuhan memberkati segala persiapan-persiapannya. Tuhan juga memberkati sarana yang kami gunakan dan kami pakai. Dan terlebih Tuhan juga memberikan kami semua Tuhan kekuatan dan kesehatan. Kami mau pertaruhkan semuanya itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, Jemaat GPIB Baskara Surabaya. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pembinaan yang ada di jemaat-Mu ini, agar semuanya boleh berjalan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan sendiri, sehingga kami jemaat-Mu boleh bertumbuh-tumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan kami juga bertumbuh-tumbuh dalam pengenalan yang semakin baik dan benar akan Engkau Tuhan, dan kami juga bertumbuh-tumbuh dalam kesadaran di dalam kami melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Dan biarlah kasih persaudaraan kami juga dikuatkan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua Tuhan dapat terus kami kerjakan, bahkan kami tetap terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan kami juga bersukacita untuk kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh
pelayan Tuhan yang telah Tuhan utus, Tuhan pilih, Tuhan panggil. Kiranya Tuhan perlengkapi terus kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh presbiter, kami juga berdoa untuk PHMJ, kami berdoa untuk seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia yang ada di jemaatmu. Kami juga berdoa untuk BPPJ, untuk pelayan PAPT. Kami juga berdoa untuk karyawan kantor, kostor, dan juga mahasiswa praktek. Biarlah kami masing-masing dimampukan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah dalam kebersamaan pelayanan kami juga mampu bergandengan tangan, bekerja sama, dan biarlah kami sehati sepikir satu tujuan bahwa pelayanan yang kami lakukan bersama melalui jemaatmu ini semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga tetap mendoakan keluarga kami masing-masing yang terus mensupport dan mendukung. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan kami sebagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan juga campur tangan dan menolong, terlebih untuk perbaikan plafon gedung gereja. Kiranya Engkau berkati agar berjalan dengan baik dan lancar dan boleh selesai tepat pada waktunya. Dan Tuhan juga memberkati Tuhan kerinduan kami untuk kami bisa bertemu dalam ibadah luring, kegiatan-kegiatan di dalam persekutuan jemaatmu secara langsung. Kami juga pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Karena di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami masih melakukan kegiatan-kegiatan ibadah secara daring. Tetapi Tuhan tetap terus memberkati. Biarlah semuanya itu tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk bersekutu dan melayani. Biarlah Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap bekerja lewat semuanya itu. Sehingga kami sebagai jemaatmu, kami sebagai pelayan Tuhan, kami tetap terus merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami bersama di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan apa yang menjadi harapan-harapan kami sebagai gereja. Biarlah Tuhan tetap terus mampukan agar jemaat GPIB Baskara Surabaya boleh hadir, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi hadir di tengah-tengah masyarakat, menyaksikan kasih, kuasa, dan damai sejahtera Tuhan bagi banyak orang. Biarlah lewat persekutuan kami, pelayanan dan kesaksian kami Tuhan, kami menjadi berkat. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan warga jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Engkau tilik kami satu persatu, keluarga tiap keluarga. Engkau juga menolong dan memampukan kami dalam tugas tanggung jawab yang harus kami emban. Baik di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, usaha, mata pencaharian, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam keseharian kami. Kami juga menyerahkan Tuhan apapun yang menjadi pergumulan hidup kami. Tuhan menguatkan harap iman percaya kami kepadamu. Biarlah kami juga terus percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kekuatan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Biarlah kami tetap terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, yang saat ini juga masih dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Meta Tatipata dan juga Bapak Yunus. Kami juga berdoa untuk Ibu Ina Wasnaya. Kami juga berdoa untuk Ibu Mercy Sagrim Kaliele. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami ini yang dalam kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan, Engkau bekerja, Engkau menjamah, menyatakan kasih kuasa-Mu agar saudara-saudara kekasih kami ini boleh sembuh dan dipulihkan bahkan secara sempurna. Dan kami juga tetap membawa dalam doa untuk saudara Teti Porung Tuhan. Biarlah Tuhan tetap terus bekerja
mendatangkan pemulihan dan kesembuhan baginya. Tidak ada yang mustahil. Tuhan terus menguatkan ia, bahkan menguatkan keluarganya. Tuhan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah pulih dan sembuh, terlebih mereka yang sudah menyelesaikan isolasi mandiri dan mereka telah dinyatakan negatif dari virus COVID-19. Semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan semata bagi kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap terus melindungi kami, Tuhan, memberkati kami, jemaat-Mu GPIP Baskara Surabaya ini, terlebih di masa-masa pandemi, Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan kekuatan kesehatan, dan Tuhan juga memberkati upaya-upaya baik yang kami lakukan untuk menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh kami agar tetap kuat. Dan biarlah Tuhan juga memberkati untuk jemaat-Mu yang sudah melakukan vaksin. Biarlah Tuhan juga berkati agar lewat semuanya itu kami semua boleh memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Dan terlebih Tuhan, kami tetap memohon agar iman dan pengharapan kami tetap kuat. Oleh karena itu Tuhan selalu memberkati kami untuk kami selalu memiliki persekutuan hidup yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Kami juga tetap mendoakan untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan, baik yang ada bersama-sama kami saat ini maupun yang mungkin jauh terpisah. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan dalam keterbatasan fisik yang ada. Terlebih Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan biarlah pemeliharaan kasih Tuhan tetap terus nyata bagi mereka semua. Bapa di surga, kami juga mau membawa dalam doa keluarga-keluarga, khususnya di sektor-sektor. Secara khusus dalam minggu ini kami mau berdoa untuk keluarga Antonius Sujono, keluarga Ibu Yolanda Paliama di sektor 1, keluarga Wilianto Haryanto Dendeng, keluarga Darmo Suyono Basyar di sektor 2. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, memampukan dalam tugas tanggung jawab yang harus dijalani setiap hari, dan Tuhan juga menolong dalam setiap pergumulan. Tuhan juga memberkati apa yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberikan yang terbaik, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur bersama-sama jemaat-Mu yang bersuka cita karena hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Biarlah Tuhan memberkati, dan secara khusus kami mau berdoa bagi Ibu Agustina Lani Longdong Dendeng, untuk Ibu Yohana Sani Haryati yang bersuka cita karena hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dengan umur panjang, dengan kekuatan kesehatan. Tuhan juga memberkati dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Tuhan juga memampukan dalam tugas tanggung jawab dalam pekerjaan, dan Tuhan juga menolong mereka dalam segala pergumulan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, apa yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka, Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami ini bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, seluruh keberadaan kami jemaat-Mu kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk negara dan bangsa kami. Tuhan terus memberkati para pemimpin negara dan bangsa kami, dari Bapak Presiden Jokowi sampai aparat yang paling rendah, di dalam mengatasi segala berbagai persoalan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih juga dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan tetap memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan. Tuhan juga menolong agar pemerintah negara dan bangsa kami tetap mengupayakan apa yang terbaik untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Tuhan juga memberkati untuk upaya-upaya di dalam pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas rumah sakit atau rumah-rumah isolasi, obat-obatan, dan juga oksigen, bahkan juga program vaksinasi yang masih terus berjalan, bahkan juga PPKM yang terus
diperpanjang Tuhan. Semuanya itu sebagai wujud upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati. Kami juga masyarakat, Tuhan juga memampukan dan menolong kami untuk kami juga mendukung upaya-upaya baik yang dilakukan pemerintah tersebut. Dan kami juga tetap mendoakan bagi masyarakat yang terpapar, yang dirawat di rumah sakit, yang isolasi di rumah-rumah isolasi maupun isolasi mandiri di rumah. Tuhan, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Biarlah Tuhan terus bekerja, Tuhan, menolong kami Tuhan dengan kuasa-Mu agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan Tuhan tetap menolong dan memampukan para tenaga kesehatan, relawan-relawan yang sampai detik ini masih bekerja menangani pasien COVID. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memampukan, menolong, memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan melindungi, bahkan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami mau mempertaruhkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kami juga tetap mendoakan bagi saudara-saudara kami yang menderita, anak yatim piatu, mereka yang terdampak COVID, baik secara ekonomi, sosial budaya, dan juga penderitaan lain yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan melawat, Tuhan menilik, dan Tuhan juga memberkati. Tuhan memakai kami, anak-anak-Mu, untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang menderita. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini. Biarlah ibadah ini Tuhan berkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami semua yang mengambil bagian untuk melayani dan juga jemaat yang beribadah, Tuhan selalu memberkati kami semua. Bahkan ketika kami mau memasuki minggu kerja yang baru dengan segala tugas tanggung jawab kami dan juga rencana-rencana hidup kami, Tuhan selalu memampukan, Tuhan selalu beserta, sehingga melalui seluruh kehidupan kami, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Inilah doa syukur dan pengharapan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita mengumpulkan ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 83 ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan yang memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan.
bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding, berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan oleh karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Penegasan Warta Jemaat Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang 1 Teologia dan Persidangan Gerejawi. Ibadah HUT Syukur RI ke-76. Ibadah HUT Syukur RI ke-76 akan dilaksanakan dalam ibadah keluarga gabungan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 secara daring melalui media Zoom dengan menggunakan tata ibadah khusus dari Majelis Sinode. Ibadah keluarga gabungan. Ibadah keluarga gabungan akan diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di keluarga Christopher L. Londong, Dendeng, secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman Saudara Janet Kahiking. Liturgos Penatua Jacqueline Cora Patiselano. Diakon Antonius Sujono. Organis Saudari Prima Widiani. Pemandu lagu Saudari Dida Devina. Penata layanan multimedia Saudari Janet Kahiking. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Ibadah hari Minggu Pelkat PA akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 07.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dalam ibadah PA tersebut. Pelayan firman Karina Basyar. Liturgos Kak Ebi Sujono. Penata layanan Meltia Mudia Kak Ella Tuminggas. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna. Ibadah hari Minggu Pelkat PT akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak teruna dalam ibadah PT tersebut. Pelayan firman Kak Janet Kahiking. Penata layanan multimedia Kak Nancy Porung. Pengurus bertugas Kak Michael. Teruna berdoa NG Wungkana. Persembahan Lemuel S. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Ibadah Persekutuan Kaum Bapa akan diadakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di Bapak Roberto Simanjuntak secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran bapak-bapak dalam ibadah PKB tersebut. Pelayan firman Saudari Janet Kahiking. Liturgos Bapak Julius Sumbago. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah Persekutuan Kaum Perempuan PKP akan diadakan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB bertempat
di Ibu Yohana Shani Haryati secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah PKP tersebut. Pelayan firman Penatua Nyonya Jacqueline Cora Patisilano. Liturgos Ibu Susana Porung. Prokantor Ibu Julia Wijaksono. Persiapan pelayanan. Persiapan pelayanan Pelkat dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Persiapan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB secara daring. 2. Bidang 6. Informasi, Organisasi Komunikasi, Inforkom. Penelitian dan Pengembangan, Likbang. Ucapan terima kasih. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pemberi bantuan diakonia pada bulan Agustus 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak, Ibu, Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Suka
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.